Assalamualaikum, hai semua, apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini aku bakalan nge-share lagi resep kue yang pastinya bikinnya sangat simpel, bahannya mudah didapat, dan rasanya tentu tidak kalah enak. Nonton videonya sampai habis ya, jangan ada yang di skip, dan pastikan teman-teman sudah subscribe. Langsung aja kita menyiapkan bahan-bahannya yang simpel dan kita buat sama-sama. Yuk, baking yuk! Langkah pertama yang kita buat adalah karamelnya. Masukkan gula sebanyak 200 gram. Nyalakan kompor cukup dengan menggunakan api yang paling kecil agar tidak mudah gosong. Di sini sebelum gulanya larut, cukup dengan menggoyang-goyangkan pancinya saja. Tidak perlu mengaduknya. Nah, setelah semua gulanya mulai larut, kemudian aduk secara terus-menerus agar tidak mudah gosong. Aduk hingga semua gulanya larut. Nah, jika gulanya sudah larut, masukkan air yang sudah kita didihkan. Masukkan secara perlahan-lahan ya, hati-hati karena ini benar-benar panas. Jangan sampai tangan kecipratan gula. Biarkan mendidih, besarkan nyala kompor sedang cenderung kecil. Air yang kita gunakan benar-benar harus mendidih supaya gulanya tidak langsung meras semua dan mudah larut. Setelah air kita tuang semua, kemudian lanjut mengaduknya sampai gulanya larut. Kita aduk kembali karena pada saat kita menuangkan air, sebagian dari gulanya itu mengeras ya. Di sini saya sengaja menambahkan jus pandan sebanyak 50 ml agar hasil kuenya nanti aromanya wangi. Setelah semuanya larut, kemudian pindahkan ke wadah, lalu sisihkan hingga dingin. Nah, sekarang kita campurkan dulu bahan keringnya. Masukkan terigu protein sedang sebanyak 80 gram sambil disaring. Kemudian tambahkan tapioka sebanyak 80 gram sambil disaring juga. Lalu tambahkan baking soda sebanyak 1 sendok teh. Baking powder sebanyak 1 sendok teh. Oh ya teman-teman, baking powder dan baking soda yang saya gunakan ini sudah tidak baru lagi ya. Jadi cara menyiasatinya nanti itu adonannya kita diamkan dulu selama 30 menit ya, untuk mendapatkan sarang pada kue karamelnya. Tapi sebaiknya gunakan baking powder dan baking soda yang benar-benar fresh ya, agar sarang yang kita dapatkan benar-benar sempurna dan full. Nah, setelah selesai semua kita saring, kemudian aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu, kita siapkan bahan-bahan lainnya. Siapkan wadah, masukkan telur sebanyak 2 butir di suhu ruang ya. Dan sebaiknya gunakan telur yang benar-benar fresh agar hasil kuenya nanti lembut dan menul. Nah, sekarang kita tambahkan kental manis sebanyak 80 gram. Fungsi dari penambahan kental manis di sini agar hasil dari kuenya nanti itu lentur dan lembut. Selanjutnya, kocok lepas dengan menggunakan whisk. Nah, setelah telur dan kental manisnya tercampur rata, kemudian masukkan bahan kering. Lanjut mengaduknya hingga tidak ada lagi tepung yang bergerindil.
Nah, setelah tidak ada lagi tepung yang bergelinding, seperti ini konsistensinya ya. Kemudian tambahkan cairan gula karamelnya. Tambahkan secara bertahap, lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah mulai tercampur rata, kemudian tambahkan sisa cairan gula karamelnya. Lalu lanjut mengaduknya kembali hingga semuanya tercampur rata. Di sini saya tambahkan pasta pandan lagi agar warnanya nanti tidak terlalu pucat. Penambahan pasta pandan ini opsional ya teman-teman. Kemudian tambahkan minyak goreng sebanyak 60 gram. Aduk hingga minyaknya tercampur dengan adonan. Nah, setelah minyaknya tercampur dengan adonan, kemudian kita saring agar tidak ada adonan yang bergerindil. Selanjutnya kita sisihkan dan diamkan selama 30 menit. Jika pengembang yang digunakan itu benar-benar fresh, tidak usah didiamkan lagi ya. Sebelumnya kita sudah menyiapkan loyang yang telah diolesi margarin dan ditaburi tipis tepung terigu. Jika tidak ingin repot, gunakan Carlo sebagai pengolesnya. Selanjutnya, tuang adonan ke dalam loyang. Sebaiknya sebelum kita menuang adonan ke dalam loyang, dikocok lepas terlebih dahulu ya. Selanjutnya, oven selama kurang lebih 40 menit, api bawah dengan suhu 180 derajat. Nah, setelah kurang lebih 40 menit, kuenya sudah matang. Ini kelihatan dari teksturnya, kuenya empuk, lembut, dan legit. Nah, sekarang kita keluarkan dari loyangnya. Alhamdulillah, ini hasilnya ya, menul banget walaupun hanya menggunakan 2 telur. Gemes ya teman-teman, lihatnya digoyang-goyang seperti ini, lembut banget. Dimakan anget-anget, dimakan dingin, cocok banget buat teman ngopi ataupun ngeteh. Saat kita potong, kelihatan banget kalau tekstur dari kue ini sangat lembut. Alhamdulillah, ini benar-benar resepnya anti gagal ya. Walaupun tadi kita menggunakan baking powder dan baking soda yang sudah lama, tapi kita tetap mendapatkan sarang dari kue karamel ini. Jadi triknya diikutin ya, step by step agar tidak gagal ya. Mari kita coba ya teman-teman. Ini teksturnya lembut banget. Bismillahirrahmanirrahim. Kenyal, legit, lembut, manisnya pas, wangi daun pandannya sangat menggoda. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis. Semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.